Jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta pada hari keempat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lebih banyak dibanding pada hari pertama hingga ketiga PSBB berlaku. Meski terjadi peningkatan aktivitas warga, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menilai warga sudah mulai mematuhi imbauan dari pemerintah untuk memakai masker dan menjaga jarak fisik. Kemudian hasil evaluasi selama pelaksanaan ini hari keempat ya, hari keempat pelaksanaan PSBB di DKI. Dari hari ke hari masyarakat sudah menunjukkan adanya kepatuhan terkait dengan protokol distancing. Ini mereka sudah memakai masker, sudah berupaya menjaga jarak di setiap kendaraan, demikian juga di wilayah pemukiman. Setelah Jakarta, sejumlah wilayah yang menjadi penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, dan Bekasi juga akan menerapkan PSBB yang akan mulai pada 15 April 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap penerapan PSBB ini bisa membuat kasus positif corona di Jawa Barat bisa menurun pada Mei nanti. Terakhir, yang terpenting, Bapak Ibu, jika kita disiplin, maka ada tren turun kurang lebih di akhir Mei. Tapi kalau kita kurang disiplin, maka tren turun kita masih lama kira-kira. Nah, PSBB ini diharapkan akan membuat tren turun kita di akhir Mei, sehingga di bulan Juni harusnya kita bisa mendekati normal. Maka saya berharap betul, mudah-mudahan dengan PSBB yang ronde satunya di Bodebek, kemudian ronde keduanya di Bandung Raya, akan membuat kalkulasi tren turun di akhir Mei dan Juni ini bisa seperti yang diprediksikan. Kementerian Kesehatan juga sudah menyetujui permintaan Gubernur Banten untuk menerapkan PSBB di Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan PSBB di Tangerang Raya berlaku mulai 18 April. Besok paling tidak sudah bisa kita agendakan. Sudah mulai kita bahas secara tajam. Kita berharap tadi sepakat Rabu, Kamis atau Kamis Jumat sudah disosialisasikan. Tank malam Sabtu itu kita sudah nyatakan bahwa PSBB di Tangerang ini berlaku. Juru bicara untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto menegaskan masyarakat harus mematuhi semua aturan di PSBB guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu mutlak harus kita batasi aktivitas sosial kita, mobilitas sosial kita, agar resiko menularkan atau resiko tertular bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Hingga hari ini jumlahnya mencapai 4.557 kasus. Sementara yang meninggal 399 orang dan yang sembuh 380 orang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelaksanaan PSBB Jakarta, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta pada hari keempat pembatasan sosial berskala besar PSBB lebih banyak dibandingkan pada hari pertama hingga ketiga PSBB berlaku mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu lalu. Meski terjadi peningkatan aktivitas warga, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana menilai warga sudah mulai mematuhi imbauan dari pemerintah untuk memakai masker dan juga menjaga jarak fisik, physical distancing. Dan saudara, demi mencegah corona semakin meluas, penerapan PSBB di Jakarta akan segera diikuti oleh daerah-daerah perbatasan dengan ibu kota. Tidak hanya itu, imbas ekonomi karena corona, pemerintah segera memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang kini terpuruk. Untuk membahas lebih lengkap mengenai upaya pemerintah ini, sudah hadir di studio Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam Mas Aiman. Terima kasih hadir walaupun kita harus physical distancing ini lebih dari 2 meter kurang lebih Pak ya. Hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Baik, terima kasih Pak Menko. Pak Muhadjir, Pak Menko, saya ingin bertanya terkait dengan apa yang paling baru terjadi hari ini, di mana Pak Presiden, Pak Jokowi menandatangani Kepres, saya bacakan lengkapnya, Kepres Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang
penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada hari ini oleh Pak Presiden Jokowi. Pertanyaan saya, apa yang berubah? Apa yang akan dirasakan oleh masyarakat dari penetapan Kepres ini? Sebetulnya ada dua yang sudah dideklarasikan atau dinyatakan oleh Bapak Presiden, yaitu pertama tentang bencana nasional non-alam. Yang kedua sebetulnya beliau juga sudah menyatakan Indonesia di dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Dan dari dua dasar inilah kemudian memperkuat berbagai macam kebijakan yang sekarang dilakukan. Ada 3 ujung tombak langkah kebijakan strategis Bapak Presiden. Yang di tengah, tombak yang tengah itu adalah penguatan di sektor kesehatan untuk melawan corona. Kemudian yang dua sisi, ujung tombak yang sisi satu adalah perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial. Kemudian yang sisi yang ketiga adalah untuk economic survival. Jadi untuk meningkatkan daya hidup ekonomi. Dan ini tidak bisa tidak. Jadi 3 ujung tombak inilah yang menjadi andalan kita untuk menghadapi wabah sekarang ini. Jadi bencana dan dampaknya. Ya. Satu bencana soal penularannya, yang kedua jaring pengaman sosial untuk masyarakat di bawah, yang ketiga adalah ekonomi untuk perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya agar roda ekonomi negeri kita tetap berputar. Bukan begitu, yang penting tetap bertahan hidup dulu. Sementara ini kita tidak bicara untuk berputar, kita hanya bicara soal bertahan hidup saja. Ibarat pohon begitu, biar pohonnya meranggas tapi akarnya masih suatu saat nanti kalau sudah turun hujan bisa segera tumbuh itu. Jadi pemerintah, saya boleh konfirmasi Pak, saat ini pemerintah fokus di kesehatan. Fokus di kesehatan dan dampaknya juga tidak berpikir untuk yang jauh, untuk berputar bahkan tidak, bahkan untuk bertahan, sekedar bertahan saja. Pemerintah menyatakan bahwa akan melakukan segala cara untuk itu. Tidak berpikir jauh. Pasti berpikir jauh juga, tetapi untuk kondisi sekarang tidak harus dikatakan apa yang kita alami saat ini benar-benar luar biasa, di luar perkiraan. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah kita gitu, ada wabah yang begini eskalatif, menyerang semua lini gitu ya. Misalnya tahun 98 kita mengalami musibah, tetapi sektor UKM masih bisa bertahan bahkan menjadi tiang penyangga ekonomi. Sekarang ini hampir semua sektor mengalami kelumpuhan. Karena itu ini betul-betul perang total menghadapi COVID Corona ini, baik COVID-19-nya sendiri maupun dampak sosial dan ekonomi secara simultan. Dan hampir semuanya terkena dampak Pak ya, tidak ada satupun yang tidak terkena dampak. Saya kira tidak ada. Walaupun sektor logistik misalnya yang mungkin banyak kemudian dicari oleh publik, tapi permintaan pun menurun. Saya kira semuanya, karena itu tadi saya bilang ini sebetulnya untuk survival aja, ini target kita sebetulnya sekarang ini. Menyiapkan akar-akarnya jangan sampai ikut rapuh gitu, sehingga nanti pada saatnya nanti bisa cepat bangkit kembali. Tentu kita harapkan meskipun kita tidak tahu sampai kapan, tentu kita berharap dan berdoa ini agak cepat selesai. Sedih memang Pak, harus diakui bahwa ada kesedihan, dan harus membangun apa yang saya sebut empati nasional. Jadi ada rasa kesiakawanan, solidaritas, gotong royong, karena tidak mungkin ini hanya pemerintah yang menanggung beban, sangat tidak mungkin, tapi harus menjadi tanggungan kita bersama. Yang masih kuat harus menolong yang lemah harus berusaha bertahan untuk bisa nanti suatu saat bisa bangkit kembali gitu. Jadi harus ada solidaritas yang dibangun di antara kita. Ini saatnya untuk melihat kanan kiri, mengulurkan tangan yang mampu dan kemudian memberikan bantuan. Tidak hanya semua terpusat oleh pemerintah, begitu Pak ya? Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh baik yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika ada tetangganya yang harus melakukan isolasi mandiri, bukan malah dijauhi tapi rame-rame membantu, karena dia tidak mungkin keluar, kemudian dikirimi kehidupan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh masyarakat, oleh tetangga sekitar. Luar biasa. Luar biasa dan memang ini dan itulah kepribadian Indonesia yang sekarang ini saya kira kepribadian Indonesia keluar
keluar dalam bentuk yang orisinil, yang otentik ya, ketika kita bersama-sama menghadapi musibah yang sangat dahsyat ini. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya mental yang kuat. Meskipun harus tetap dijalani, harus tetap dengan semangat dan optimisme, dan harus tetap saling membantu. Termasuk juga ada rencana pemerintah juga untuk meringankan beban-beban pada mereka yang hari ini terkena dampak dari COVID-19, sehingga makan pun sulit, Pak. Kami akan kembali bersama dengan Pak Menko untuk menanyakan hal ini, dan mudah-mudahan kita punya solusi yang baik. Kita akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.